masih antri macet di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajazal hamiduna alhamdulillah Muhammadur bihadam ikhtaril hamdulillah walam yuhsil hadsan minhum salam alaih subhanahu illa annahu kama asna ala nafsih wa huwa sirrul maqdus al-mutajalli fil uluhiyyah allati ma'aha istiwa ar-rahmani ala al-arshi subhanaka la uhsi sana'an ilaik anta kama asnaita ala nafsik. Assalatu wassalamu ala imanil talazimatani minallahi wa malaikatih wal wajibani faridah ala mu'minin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para sepuh para alim ulama, wabil khusus Kiai dan kawan Bapak Ustadz Sinbang dan alim ulama semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Saya yakin di sini banyak orang pintar. Saya yakin mungkin di sini yang bersama kita ada yang sudah sampai tarafnya waliullah, tapi mungkin kita tidak tahu. Intinya alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini bisa bersama-sama. Tidak lain adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hingga, karena belum tentu kita bisa sampai ke sini yang kedua kali. Dan kita ke sini, ke tanah suci Mekah Madinah, bukan hal yang murah. Satu orang saja kalau dibeli untuk beli mobil second udah bisa, ya kan? Bahkan ada yang niat umroh sampai jual tanah pun ada. Sampai saya pernah menemukan sampai nabung berpuluh-puluh tahun sampai uangnya baru tanah pun ada. Tidak sedikit dan tidak murah kita bisa untuk sampai ke tempat yang mulia ini.
dan tempat ini adalah tempat yang paling dipuji oleh Rasulullah. Innaka la khairu ardillah, sesungguhnya engkau wahai Makkah sebaik-baik bumi Allah. Wa habbu ardillah, dan bumi Allah paling dicintai ilallah, kepada Allah. Dan saya di sini sekali lagi bukan hal menasihati Anda, sekali lagi tidak. Saya di sini tidak lain, kita belajar bersama. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, siapakah orang yang baik wahai Aisyah, dan siapakah orang yang buruk? Beliau menjawab, orang yang buruk adalah orang yang merasa dirinya baik. Dan terus siapa orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya buruk. Sekali lagi, kita di sini menghadap beribadah di sini, tentunya kita lebih baik merasa rendah hati. Tadi sudah dipanjatkan istighfar oleh Ustadz Jinwan. Berarti kita berlumuran darah yang menjadikan kita bisa dicintai Allah karena kita tawadhu. Dan jangan sampai kita seperti iblis karena merasa lebih baik. Dan insya Allah saya yakin yang di sini tawadhu semua, sampai kiainya juga tawadhu, ya kan? Saya suruh ceramah aja gak mau ini. Gus, intinya kita di sini belajar bersama, ya kan? Karena orang yang tidak tahu adalah orang yang celaka, orang yang bodoh adalah orang yang celaka. Wailun liman la ya'lam, celakalah orang yang bodoh, orang yang tidak pernah mengaji, tidak mau mendengarkan ngaji. Celaka, menurut hadis Rasulullah. Wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal, dan celaka lagi orang yang tahu tapi tidak mau mengerjakan. Dan hal tersebut diulang Rasulullah sampai 7 kali. Celaka orang yang pintar, orang yang alim tapi tidak mampu mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Hadirin jamaah umroh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita di sini tidak lain, sebentar lagi ini kita sudah niat umroh, ya kan? Semua perbuatan kita mari kita niatkan ibadah, karena akan dilipatkan 100.000 kali. Begitu juga dosanya, makanya hati-hati. Dan kita kalau terdetik kejelekan apapun, kita perbanyak istighfar. Memang Ka'bah adalah Baitullah di bumi nomor 1, benar. Kiblatnya manusia sedunia memang Ka'bah. Tapi aslinya ada kiblatnya para jin dan para malaikat. Siapa itu? Kiblatnya justru malah manusia. Dalilnya apa? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai semua makhluk, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud di situ berarti taat, bukan berarti harus kepala di bawah, tidak. Karena kalau sujud harus kepala di bawah, ya bintang-bintang dan pohon-pohon bagaimana cara bersujud? Sedangkan bintang dan pepohonan bersujud semua. An-najmu wasyajaru yasjudani. Dalam Al-Quran ayatnya demikian. Bintang-bintang di langit dan pepohonan semuanya bersujud kepada Allah, ya kan? Sujud di situ artinya taat, termasuk taat kita pada waktu sholat kepala di bawah, ya termasuk bagian dari sujud. Itulah Nabi Adam adalah termasuk Ka'bahnya malaikat dan jin, dalam arti untuk ditaati karena beliau adalah khalifah pada zamannya, ya kan? Tapi Ka'bahnya kita adalah batu Ka'bah, ya, tapi kita harus taat. Kita nanti akan mengelilingi Ka'bah, ya kan, dan harus semaksimal mungkin.
Dan maka dari itu kita jangan apa itu menyombongkan diri sebagaimana iblis tadi. Jangan menyombongkan diri, dan insya Allah kita semuanya baik-baik semuanya. Ibu semuanya, bapak yang saya hormati, dalam kita menjalankan, alhamdulillah kita sudah meninggalkan kota Madinah. Di situ ada Rasulullah, ya kan? Kalau zaman dulu itu Sayyidina Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju ke Madinah itu sampai rela jalan kaki, ya kan? Sampai jalan kaki sambil menggendong ibunya, hanya ingin ketemu Rasulullah. Kita enak pakai mobil, pakai pesawat, ya kan? Adem lagi, AC, makannya enak. Nah, dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni sambil menjadi kuli di jalan, sambil menggendong ibunya, sambil kerja di jalan demi untuk ketemu Rasulullah. Alhamdulillah, insya Allah kita juga ketemu Rasulullah, dan orang yang bisa ketemu Rasulullah insya Allah akan mendapatkan taubat. Sebagaimana firman Allah, walau annahum izzalamu anfusahum, jika mereka benar-benar keadaan dolim, banyak dosa, banyak maksiat, ja'uka, lanjutannya ayat yang demikian, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, datang kepada engkau wahai Muhammad. Bukan jauh Ka'bah ya, bukan jauh masjid itu kan, domir muhotob anta, sekali lagi alhamdulillah kita sudah ke Rasulullah, insya Allah kita datang kepada Rasulullah. Wastaghfirullah wastaghfirullahumur rasul la wajadu Allah ta'ala. Kalau kita jauh datang kepada Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan begitu kita Rasulullah SAW akan memintakan ampunan atas dosa-dosa kita. Hasilnya apa? Lawajatu, kalian akan mendapatkan Allah Maha memberikan taubat. Insya Allah kita sudah sowan, sudah datang pada Sayyidina Rasulullah SAW. Kita menghadap beliau dengan berlumuran dosa maksiat, entah kelihatan atau tidak kelihatan. Insya Allah semoga kita mendapatkan taubat, amin ya rabbal alamin. Dan habis ini kita akan menuju ke Makkah, ya kan? Ke Makkah, di situ nanti kita akan kesempatan buat kita ya, kesempatan kita untuk investasi dalam arti ibadah kita semaksimal mungkin. Apalagi ini mohon maaf ya, yang bisa kesini dengan menabung puluhan tahun sampai ditabung Rp1.000, Rp10.500 sampai umurnya 70 baru bisa sampai uangnya tertabung kesini. Ini harus ekstra ini, ada sampai jual tanah, ya kan? Harus ekstra dalam arti belum tentu tahun depan kesini, tapi insya Allah mudah-mudahan kesini, tapi belum tentu. Kita gunakan kesempatan ibadah kita sebaik mungkin, karena dunia majra'atul akhirah, dunia adalah ladang untuk di akhirat nanti. Dan orang yang melaksanakan ibadah umroh, satu langkahnya saja akan diberikan satu kebaikan dan diampuni, dihapus satu keburukan setiap langkah kita, dan setiap ibadah kita dilipatkan 100.000 kali. Beda sama yang kita sholat di Indonesia, beda. Kalau di Indonesia kita sholat sendirian 1 kali, berjamaah 27. Kalau di sini kita berjamaah 27 kali 100.000. Tapi sekali lagi tetap kita harus tawadhu, ya kan? Jangan merasa, kita tetap beribadah sebaik mungkin, tapi jangan merasa kita mampu beribadah. Karena perasaan merasa, ya kan? Alhamdulillah saya ini sudah umroh tiap hari. Nanti insya Allah kita ada program umroh tiap hari, program umroh wajib dari Travel 2, ya kan? Nanti insya Allah lah kita akan mengadakan umroh tiap hari umroh, tapi di luar.
di luar program travel, ya kan. Sekali lagi kita akan memperbanyak amal ibadah di sana, ucapan kita jaga, ya kan, karena ucapan kita semuanya akan menjadi pengaruh di sana. Kita kalau terhadap pikiran negatif, kita istighfar banyak-banyaknya. Begitu juga suka patu itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia mungkin suka apa berantem sama suami istri ya, mungkin bahasanya itu tukar patu itu apa, bantah-bantahan ya sama suami istri. Itu hati-hati ini ya suami istri, karena itu membuat nggak membatalkan umroh tidak, cuma bisa membuat ibadahnya mungkin nggak mabrur gitu. Hati-hati ya kan. Nah, suami istri dijaga, dan kita juga tidak boleh mengucapkan kata-kata jorok waktu umroh, dijaga. Juga tidak boleh emosi dalam arti marah gitu kan, apalagi berbuat dosa besar kita tidak boleh. Dan jangan sampai kelupaan nanti kita di kamar tahu nggak kuat ada istri nanti jamnya itu frontal ya. Itu hadirin jamaah umroh yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah berfirman, maukah kalian ku beritahu? Allah memerintahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad, "Qul," ucapkanlah baik Muhammad, "hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan." Maukah kalian ku beritahu serugi-ruginya, sejelek-jeleknya amal ibadah. Rugi, ibarat kita itu jualan rugi. Apa itu? Alladzina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya. Mereka di dunia itu berusaha semaksimal mungkin dan mereka merasa amal ibadahnya sudah baik. Ini juga fatal ini, karena perasaan itu di hati ya. Kita jangan melihat seseorang dari casing itu padahal menipu itu. Sekali lagi ini masalah hati, karena yang tahu hati kita masing-masing. Merasa saya telah umroh kuat 6 kali ya, ini saya kuat tahajud sampai 100 rakaat. Nah, ini merasa sudah berbuat baik. Itu menurut ayat Quran apa itu? Asarin amal, tergolong serugi-ruginya, sebangkrut-bangkrutnya ibadah. Na'udzubillah. Nanti kita tetap beribadah semaksimal mungkin. Hati kita jaga dari perasaan itu, karena kita tidak bisa menilai seseorang dari lahir ya kan. Ini rahasia kita masing-masing. Saya juga nggak mampu menilai Anda, dan harap Anda nggak bisa menilai kita ya kan, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertutur kata, al-kayyis man dana nafsah. Orang yang pintar, orang yang baik adalah yang selalu menjelek-jelekan dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan dirinya untuk setelah kematiannya. Tuba liman syaghulahu uyubahu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan dengan aib kekurangannya dirinya sendiri, bukan aib orang lain ya, daripada dipersibukkan dengan aib kekurangan orang lain. Sekali lagi kita mengajak diri kita sendiri, kita husnudzon saja kepada saudara kita semuanya. Insya Allah kita semuanya mabrur makbulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semangat gak ibu-ibu ini? Semangat ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita umroh ini gak murah loh ya. Sekali lagi gak murah. Satu orang bisa untuk beli mobil loh Bu. Kalau mobil yang second jelek-jelek, satu orang bisa beli mobil 3 loh ini loh. Kalau suami istri yang mobil 6, mobil second yang sedan kuno itu loh, bisa beli mobil 6 ini Bu. Kalau beli sepeda motor bisa beli 12 motor second. Gak murah kita ini ya kan. Kita sekali lagi ibadah umroh jauh-jauh dari Indonesia ini bukan hal yang murah ya. Makanya setengah ayo kita paksa ya kan, kita kesini ibadah. Inilah di Mekah ini waktu kita mungkin 5 hari setengah, kita gunakan sebaik mungkin, waktu yang sangat sebentar ya kan, kita gunakan sebaik mungkin. Dan jangan sampai kita nanti pulang menyesal, wah kok cepet ya, karena kita banyak tidurnya ya, menyesal ya kan. Itu
harap bersemangat semuanya, dan kita tetap harus kompak dan selalu berbahagia, karena kebahagiaan adalah kunci kita ya, kunci kita termasuk golongan ahli surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah, falyafrahu, maka berbahagialah kalian semuanya. Kita semuanya ini hidup di dunia ini aslinya disuruh bahagia. Kita tercipta untuk bahagia, bapak-bapak itu. Dan kita diperintahkan untuk farah, berbahagia. Tentunya bahagia yang diizinkan oleh Allah dan diizinkan oleh negara, ya kan? Tidak mungkin kita bahagia terhadap kemaksiatan, namanya kita menantang perintah Allah itu. Dan tidak mungkin kita bahagia terhadap yang dilarang negara, namanya kita melanggar undang-undang. Sekali lagi kita bahagia. Kita tercipta untuk bahagia. Bahagia itu letaknya di mana, bapak-bapak, ibu-ibu? Letaknya ternyata kita telusuri di hati. Orang zaman kuno itu berani punya banyak anak itu. Zaman sekarang pada takut, ya kan? Alhamdulillah, saya yakin Anda semuanya termasuk orang bahagia. Rela mengorbankan uangnya, rela menjual tanahnya, rela mengorbankan tabungannya puluhan tahun demi untuk bisa sampai Mekah Madinah. Saya yakin Anda semuanya, kita semuanya tergolong orang yang bahagia. Dan orang yang bisa berbahagia termasuk shahibul farah. Gelarnya para waliullah adalah shahibul farah. Mereka selalu bahagia. Jangan dianggap menangis itu susah loh ya. Menangis itu bisa bahagia. Anak kita juara, mungkin orang tua menangis, namanya menangis bahagia, terharu. Bukan berarti menangis itu artinya susah, belum tentu, ya kan? Menangis adalah bahagia gitu. Para waliullah tidak ada kata sedih dan kata takut, tidak ada. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Berarti mereka orang yang bahagia gitu loh. Bahagia. Makanya para waliullah digelar shahibul farah, orang yang selalu bahagia. Mau nggak kita bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya nggak ingin di rombongan babul umroh ini susah ya. Saya sangat nggak suka itu. Saya kalau lihat Anda senyum itu senang sekali itu. Rame, ya kan? Saya senang sekali itu. Selfie, foto-foto bahagia. Saya sangat senang sekali, saya amati gitu. Tapi jangan lihat tampang saya mungkin tampang sedih, tapi mudah-mudahan hatinya nggak sedih gitu loh. Jangan menilai orang dari geseknya ya. Gitu, lihat Ustadz Simpan tuh tampangnya mungkin tampang ganas, ternyata beliau senyumnya luar biasa itu. Insya Allah semuanya kita niati dengan bahagia. Semua pekerjaan kalau dilandasi dengan bahagia, tidak ada kata berat. Kenapa kita berat? Karena tidak ada bahagia. Kita lihat orang pendaki gunung, itu biaya sendiri, naik gunung capek sendiri, bahkan bisa resiko kematian, kedinginan di gunung, bahkan bisa gelap gulita, resiko digigit ular. Tapi mereka kenapa dilakukan? Karena mereka bahagia. Saya pernah lihat pembalap sepeda motor itu, mereka sampai taruhannya nyawa, ya kan? Kalau kecelakaan ya bisa minimal maksimalnya meninggal. Tapi kenapa dilakukan? Karena mereka hobi atau bahagia, rela. Saya juga termasuk orang pesilat, ya kan? Sampai tangan saya pernah keselio ini, sampai sekarang masih diamanati jadi salah satu ketua pencaksilat, ya kan? Itu ya saya lihat murid-murid pencaksilat saya itu dipukul, ditendang, ya kan? Kenapa dia mau latihan lagi? Karena mereka dilandasi bahagia gitu loh, bapak-bapak, ibu.
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد buang air besar laki-laki sini ya nomor 1 BC 1 hah? Udah bentar mandi banyak sih masa tinggalan naik ke atas jadi tinggal ngatur waktu ya karena saya tuh menyunahkan 3 kali. Kalau saya pertama Allah Akbar mungkin di sana sebaiknya tapi ini 3 kali bagian ya. Bismillah ya. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak Memandang weh tadi. la syarika lak. Minyak saja.